melihat kasus Vina, seperti apa sih kayaknya, karena banyak simpang siur dari berita-berita yang ada. Kasus Vina itu bukan kegelapan penegakan hukum di Indonesia. Justru dunia gelap, dunia perdukunan, dunia kesurupan dan kesetanan yang mempengaruhi. Artinya kita sudah tahu ada pembunuhan, sudah ada yang divonis, ya masalah kurang DPO 3 kali itu biasa aja. Silakan ditangkap, diproses kembali gitu. Jangan disalahkan Kapolres yang lama, jangan disalahkan penyidik yang lama. Yang jelas kan namanya rotasi di polisi itu kan nggak pernah misalnya satu perkara ditangani oleh Kapolres harus ditangkap sampai Kapolresnya nggak bisa dipindah-pindah sampai 20 tahun, enggak begitu. Jadi tanggung jawabnya adalah pada institusi kepolisian. Nah sekarang udah ketangkap, ya itu juga keberhasilan dari kepolisian gitu. Nah kemudian saya mengingatkan kepada masyarakat jangan terpengaruh opini atau berita-berita setan yang mengaku arwahnya dibunuh segala macam, karena itu kan hanya dunia-dunia yang sifatnya mistik, itu kan tidak bisa dijadikan acuan dalam penegakan hukum. Nah, karena hakim menjatuhkan putusan berdasarkan minimal 2 alat bukti dan berdasarkan keyakinannya lah gitu. Dan jaksa telah menuntut hukuman mati dan vonis hakim adalah seumur hidup buat 7 terdakwa itu, dan mereka sekarang menjalani. Jadi jangan terkesan seolah-olah yang membunuh 3 orang yang 7 ini tidak gitu. Nah, karena keputusan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa itu adalah telah terjadi. Nah, kalau ada bukti-bukti baru silakan mereka menempuh upaya hukum yang namanya peninjauan kembali. PK-nya bisa 2 kali, 3 kali selama ada bukti, silakan aja dalam perkara pidana. Tapi di sini beberapa ada yang kemarin kan baru ditangkap itu kan, dia bilang dia bisa loh mengaku saya bukan pelakunya itu. Sementara kan kalau yang lain-lain dia kurang berani ya gitu loh untuk mengakui bahwa dia bersalah atau dia tidak bersalah. Tapi yang ini ya kan, walaupun seorang itu mendapat intimidasi di kepolisian, kan hakim bisa menggali dalam persidangan bukti-bukti lain, bukti penunjang, pendukung, misalnya alibi, usia yang berapa, CCTV, saksi, pengakuan, alat bukti lainnya, ISO atau alat pukul lainnya dan lain sebagainya gitu. Ya, kalau memang udah hilang barang bukti memang agak susah. DPO aja belum tentu terbukti, ya. Bisa aja mungkin adalah orang di situ ada disebut, harusnya kan orang itu nggak lari dari dulu, atau mungkin dia ketakutan sehingga trauma, sehingga daripada hukum mending lari ya, kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas sudah 7 pembunuh gitu. Kalau masih kurang bukan berarti kurang. Karena kalau dalam perkara pidana yang namanya daluarsa itu adalah hukuman juga. Ketika orang misalnya dia selama 12 tahun sembunyi, rasa takut sembunyi itu merupakan hukuman dia, sama dengan dia di penjara 12 tahun. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus menyikapi juga jangan hal-hal yang biasa aja, kecuali pembunuhan berencana atau cuman dituntut hukuman 5 tahun, atau kayak kasus Aldarisma dulu vonisnya cuma 7 tahun. Itu yang kita ragukan, kok bisa nyawa diganti dengan 7 tahun. Kalau dalam Islam itu kan kisos, nyawa mati, kecuali dimaafkan membayar diat, bisa bebas ketika dimaafkan oleh keluarga. Nah, tapi kayak kemarin kan katanya ada yang 8 tahun, ternyata cuman menjalankan cuma 4 tahun kayak gitu. Nah, saya nggak tahu, memang mungkin aja waktu dia menjalankan itu lagi Covid, kemudian dia dapat remisi, kemudian dia dapat program untuk keluar penjara kan, memang segitu. Setengah aja mungkin udah ada kebijakan di lembaga pemasyarakatan khusus dari Departemen Hukum dan HAM bagi tahun masa Covid itu banyak orang yang lebih cepat keluar gitu. Asimilasi di luar. Ya, artinya kalau dengan kasus ini artinya baru diangkat lagi, sangat disayangkan nggak sih? Tidak apa-apa diangkat lagi, nggak apa-apa. Memang itu adalah PR bagi kepolisian, tapi bukan PR polisi yang dulu yang bertugas. Polisi yang dulu bertugas sekarang mungkin udah jadi jenderal. Bukan salah dia, nggak ada salah polisi itu. Yang salah itu adalah kenapa polisi sekarang nggak tangkap juga itu. Nah, sekarang udah ditangkap kan selesai. Iya. Gitu. Oke, artinya kalau melihat kasus-kasus yang seperti ini, artinya bukan ini doang kali ya, mungkin masih banyak. Masih banyak.
sebenarnya kasus-kasus yang kecil-kecil aja kan, tapi utamakan ada restoratif justice. Kalau orang yang sudah diduga kabur itu orang kaya, kalau dia bisa mampu minta maaf dan mengatakan dia bukan bisa dimaafkan, secara kekeluargaan bisa. Oh gitu. Bisa, nggak perlu lari, datangin aja ke keluarganya, bantu atau apa. Kalau nggak dimaafin, tinggal tempuh aja proses hukumnya. Kenapa lari? Saya rasa akan lebih berperi kemanusiaan, karena sekarang udah nggak ada polisi main pukul-pukul lagi, udah terlewat. Buktinya juga nggak tahu ada benar apa enggak. Memang kalau untuk pembunuhan geng-geng itu memang polisi kadang-kadang yang penting hajar beneran, karena mereka ini bikin ribut selalu di jalan kan, kira-kira seperti itu. Yang bandel, ada tawuran dan lain sebagainya. Oke?